Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih seperti Raditya, NPM 237586 dari Teknologi Rekayasa Energi Pertanian di Lampung. Seperti apa nih? Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan lab dari modul 16, yaitu tepatnya 16 Statistik 4 tentang implement root distribution between multiple protocol. Oke, jadi di lab ini ya kita akan mengimplementasi rute distribusi untuk protokol yang berbeda. Di sini ada 4 protokol, dua ya, tiga protokol, yaitu ada XRP, ASPF, dan juga BGP. Ini adalah protokol dynamic ya. Nah, tapi untuk OSPF itu dia ada area 1 dan area 0. Oke, kita buat dulu untuk topologinya ya. Kita pakai 3 rute, itu biasa. 1, 2, 3. Lalu kita pakai switch. Ini agak kita gini. Nah, di sini kita hubungkan kita tutup pasang kosong. Actually ini kosong kosong. Mana bagian? Di sini tuh kita ada penyesuaian ya. Karena dia di sini tidak ada 11 ya. Jadi kita pakai yang kosong kosong aja tidak apa-apa ya. Jadi kita di konfigurasinya kita ada sedikit penyesuaian ya. Oke. Jadi kita kasih nama tempat 1. Kita start. Lalu di sini ini kita 2. Start. Lalu di sini 3. Lalu ini di 1 dan 2. Jadi di sini di 1. Kita start. Lalu di sini adalah di 2. Lalu kita start. Oke, kemudian kita klik kanan, cancel. Ini klik kanan, cancel, yang ketiga. Lalu di D1 juga ini ya. Ini kita klik cancel. Ini kita backslide di dalam dulu ya. Ini guys. Oke. Seperti biasa, ini kita split layarnya yang lebih mudah ya. Kita ke intinya dan kita support. Oke. Dan kita dressingnya. Jadi di sini kita ada 4 objek ya. Yang pertama kita build untuk konfigurasinya, jadi kita sesuaikan konfigurasi untuk device ini sesuai dengan dressing table. Lalu konfigurasi dan verifikasi itu ada distribute untuk router 1. Lalu di terkonfigurasi juga untuk router 3-nya ya. Lalu filter dan verifikasi yang distribute menggunakan roadmap. Oke. Ini skenario-nya kita skip aja ya. Kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kan di satu protokol ya. Di lab sebelumnya. Nah, lab ini kita menggunakan beda protokol ya. Oke, kita konfigurasi dulu. Kita part 1 itu adalah konfigurasi basic device setting ya. Jadi kita akan mau konfigurasi topologi ya, di router 1. Ini kita enable dulu, terus kita mode konfigurasi ya. Ini ada yang 1. Kalau kita mau cari bermain lookup. Ini beda robotnya kita copy dia nggak apa-apa. Oke, lalu itu sesuai console now. Kita ini kita kosong login synchronous. Oke, terus kita edit. Nah, ini kita masuk interface. Ini Ethernet ya, bukan Giga Ethernet. Kosong kosong ini marker router 2. Kita kasih IP address 10.1.2.10.255. Nah, kalau kita masuk, menyediakan app ya. Kita masuk INT cover /1. Ini mengarah ke D1 ya. Lalu koneksi IP at 10.1.11 ya,
satu kali 25 lalu kita masuk ke loopback 0 ya, kita buat sebuah loopback intinya itu 1.1.1.1 lalu ini 25 0 lalu kita buat di sini OSPF ya, namanya OSPF 15 ya. Oke, ID OSPF untuk koin to koin. Ini kalau dia ada dia ada koin to koin, dapat koin to motif ini. Karena di sini OSPF ada area 1 dan area 0, nah jadi kita koin to koin ya, jadi bisa langsung. Lalu di sini kita tambahin cost untuk protokol OSPF-nya jika melewati ya. OSPF costnya itu 15 setiap melewati hop. Lalu masuk tidak akan up, lalu kita buat konfigurasi untuk router. Tadi udah langsung aktif ya kalau router XRP ya. Nah, XRP itu dia 64512. Oke, kita kasih XRP router ID itu 1.1.1. Lalu networknya itu 10.1.11.0 ya, ini yang bawah ya, 0.0.255. Kita exit, masuk ke OSPF, kita konfigurasi OSPF yang OSPF 1. Di sini kita kasih router ID-nya sama ya, 1 ya. Lalu networknya ini ada 2, yang E00 sama E01 ya. Itu ini bukan, dia bukan yang di sini ya, E00 sama loopback salah. Karena tadi yang 01 itu punyanya XRP ya. 10.1.1.1 kosong pada 3 2 3 255. Ini area 1 ya, yang loopback itu area 1. Nah, lalu untuk yang 10.1.12.0 ini adalah area 0. Oke, kita exit dan kita working. Oke, sudah kita simpan. Terus ke router 2. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal ya. Kalau kita pause, kita rubah di router 2. Router 0, IP, domain, up. Kita kasih binary nama login ininya. Oke, masuk interface X0/1 mark router 1. Kita kasih IP add 10.1.12.2.255.255.255. Lalu tidak akan sendiri ya. Jadi X0/1. Nah, ini mengarah ke router 3 ya. Lalu di sini kita kasih IP add 10.1.23.2. Oke, 255.255.255.0. Masuk dan deteksi tidak akan biasa. Nah, lalu di sini kita akan masukkan regresi OSPF OSPF 1. Nah, ini kita kasih router ID-nya, tidak akan full ya. Kita sudah menambahkan networknya. Network 10.1.12.0.23. Nah, ini yang 12 itu yang ke arah ke ini ya, yang 12 itu yang ke arah router 1, lalu yang 23 itu ke arah router 2, router 3. Network 10.1.23.0.23.25. Nah, dia full ya. Nanti dia sudah berhasil. Software ya.
Nanti dia akan full. Kita tunggu kita seperti ini ya. Jadi dia sudah terhubung terus. Oh, dia belum full karena di router 3 kita belum konfigurasi. Nah, ya, berarti nanti di router 3 dia akan kita full ya. Tapi nanti coba kita lihat juga ya. Di router langsung menghadapkan dulu router 3. Lalu di sini kita ini dengan start, kita kasih benar mode. Masuk ke RT Y0/0 ini nomor router 2 ya. Kita kasih IP tab 10.1.23.2 masuk down exit IRT Y0/1. Nah ini yang bawah itu kita menggunakan protokol BGP ya. Jadi kita kasih IP ya dulu. Down. Di sini kita tambahin feedback now. Dia kalau dia langsung aktif ya. Beda beda sama pesaingnya ya. Ini add 10.3.3.1 SPF network point ke ini. Nah, kalau masuk juga nggak apa-apa ya kalau feedback kita masuk aktif ya. Ini kita pilih untuk SPF dulu ya. Filter 3. Ini kita tambahin network ya. Terus 3. Nah, that's it. Salah 255. Jadi dia akan apa? Di sini juga akan muncul gitu ya. Nah, dia sudah terhubung ke router kita ya speknya ya. Sekarang kita konfigurasi untuk BGP. Router BGP dia pakai 64532. Lalu BGP router ID-nya adalah gitu 3 ya. Jadi 33. Lalu BGP default IP versi 4 PS. Lalu nah ini kita kasih tahu neckboard-nya ya. Neckboard 10.1.32.2. Saya belum. Oh iya benar. Framework yang atasnya adalah 64532. Oke, kita pakai update family versi A. Nah, kita kasih neckboard-nya 10.1.32.2 dan aktif. Nah, ini juga sebagai next scope self. Berarti untuk diri sendiri ya. Jadi kita exit as family and kita untuk D1 D1
no IP domain setup. Nah, ini kita kasih IP routing. Biasa karena switch itu dia berjalan di layer 2 ya, tapi karena di sini kita menggunakan switch layer 3, berarti dia bisa berjalan juga seperti router. Dia bisa digunakan sebagai routing ya, tidak hanya sebagai untuk apa namanya perantara aja ya, atau misalnya untuk lebih banyak port gitu ya. Jadi switch juga itu kalau switch layer 3 itu bisa di router ya, tapi dengan syarat kita harus berikan IP routing ya, agar dia berjalan di layer 3. Nah, ini coba kita cek PF link. Ini dia sampai CTH 00. Yang 3. Berarti di sini PMA 0/0 sampai 3 ya. Shutdown exit TE0/0. Nah, baru ini no switch port pakai IP 10.1.11 2 0 insert double click. Di sini kita tambahkan loopback ya, di T0 IP-nya 192.168.1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 .
kita konfigurasi router XRP 61512, kita kasih XRP router ID 1 sini kita masukkan networknya adalah 10.1.11.0.123 dengan network loopbacknya ya 138.51.1.0.23.127 n. Nah, selanjutnya kita ke D2 pakai mesin merekam mesin hitam ya. Oke, kita nonton isi konfigurasi terminal terus bergerak karena IP domain up. Boleh kita kasih IP portnya agar dia bisa dulu oleh juga ya. Ini kita kasih remote dan isi function personal. Terus seperti sebelumnya ya, kita matikan dulu sampai sudah. Kami lupa dulu hit down, hit ini kosong no switch port. Ini adalah 10.1.32.2 ini masuk exit. Oke, ini sudah up ya. Kita di sini kita konfigurasi objek ini hapus kosong ini at 209.165.201 lagi 255.255.258 ini shutdown. Lalu kita konfigurasi router BGP adalah 6452 ya. Ini kita kasih router BGP router sana BGP router ID-nya adalah 2222. Lalu mau BGP default IP versi 4 ini lalu kita kasih tahu nomornya itu adalah 10.1.32.3. Lalu dan atasnya adalah ini 32 terus family-nya aplikasi. Lalu di sini kita masukin networknya
buka dulu, yaitu 2095 isi 165 titik 201 titik 0. Lalu Linuxnya pada 255 255 255 titik 1 ini pengenalan lingkungannya 10 titik 1 titik 22 titik 3 titik naik ke pagi naik burn ini kita satu headnya ya. Oke, berhasil. Udah, selanjutnya itu kita verifikasi ERP di router 1 ya. Oke, muncul ya di sini ERP muncul, lalu kita akan cek ke different outnya itu muncul. Oh, muncul untuk di router 1. Kita ada salah. Tapi di satu di sini kapan di satu nggak ada. Ini belum dikonfigurasi itu.
Jadi satu dia nggak ngarahin tuh next shopnya. Ini salah kita nih. 100. Pantesan dia nggak mau. Baru ada. Salah tadi kita. Pantesan dia nggak muncul. Nah, baru ada ya. Oke. Terus kita cek lagi. So, untuk SPF-nya. Ada ya dua-dua. Di sini ya dua-dua ya. Lalu kita cek untuk eh, gateway-nya. Jadi ada di sini ya. Ini ngalek sini. Ini ada dua ya. Jadi di sini tadi kan ada area 0 dan juga ada area 1 ya. Oke, benar. Terus verifikasi SPF di router 3. Tiga nih, kita cek ya. Oke, ya benar ada ya. Yang di sini router 2. Lalu cek. Nah, di sini IA berarti internal ya. Prioritas kesehatan untuk point to point ya di sini ya. Oke, benar. Oh, kan. Itu sih untuk BGP. Cek. Oke. Nah, di sini BGP backbone muncul ya. Backbone ini atasnya segala macam backbone muncul. Oke, coba kita show BGP versi inputnya. Cek. Nah, di sini muncul ya. Ini berarti dia eh, cuma ada satu jalan dan juga ini jalan utamanya ya. Oke, lalu kita bisa part 2 konfigurasi two-way radio dispute di router 1. Router 1 kita masuk mode konfigurasi. Lalu kita router SPF 1. Nah, kita redistribute untuk XRP-nya ya. Miskin XRP-nya S-nya ya. Itu 64512. Lalu metric type-nya itu tipe apa? Ada tipe 1. Ini subnya ya. Oke. Ini udah ya verifikasi untuk distribute XRP ke dalam SPF ya. Sekarang kita akan memverifikasinya apakah sudah. Nah, sebelumnya di router 3 itu dia munculnya hanya satu ya. Bukan tadi ya, hanya dua ya di sini ya. Itu SPF aja ya. Nah, yang di sini dia akan muncul satu lagi yaitu loopback 0 karena tadi kita sudah meredistribute XRP karena di sini XRP itu dia ada network apa namanya apa namanya di sini loopback ya loopback 0 jadi di satu karena di sini sudah didistribute maka dikenalkan juga gitu ya kalau misalnya di router satu ini bahwa ada network sekian dari D1 dan protokol yang berbeda. E1 berarti dia menggunakan eksternal satu, dia eksternal tipe satu berarti ya. Kan nanti ada E2, E2 itu defaultnya gitu. Cara seperti itu. Terus kita konfigurasi untuk IRP-nya. Nah, di sini kita sekarang distribute OSPF-nya ke dalam XRP. Nah, kalau sebelumnya di router di D1 ya, itu ini kita cek dulu ya. Ini coba dibandingkan. Nah, di sini dia belum di-set untuk XRP-nya. Coba sekarang kita set dulu di sini. Filter XRP 64512 kita redistribute SPF 1. Nah, di sini metriknya itu 1 juta. 10 255 1 1
Gitu. N. Oke. Sekarang kita cek. Oke, sekarang sudah muncul. Nah, dia ekspor dia eksternal ya. Berarti di sini itu sudah dikenalkan ke dalam XRP untuk OSPF-nya. Jadi semua jaringan OSPF itu sudah bisa melewati apa namanya sudah terhubung ya, sudah didistribusikan. Nah, di sini D itu tandanya dia dynamic. Kalau dynamic itu dia itu XRP ya. Kalau dia misalnya XRP semua nih, nah, maka kan tidak ada tanda XX ini. XX itu tandanya adalah eksternal. Berarti dia berbeda kalau masih seperti itu. Dan ini juga ya, kalau misalnya dia OSPF, mungkin dia OSPF aja gitu kan. Nah, kayak gini contohnya nih. Ketika dia sama, dia hanya OSPF saja gitu ya. Nah, tapi ketika dia dari IA, berarti dia tuh internal, berarti dia beda beda area gitu. Kalau eksternal satu, E1 atau E2, jadi berbeda protokol. Sehingga seperti itu aja ya. Lalu masuk ke part 3 kita konfigurasi tuh itu di distribute untuk part 3-nya. Kita masuk dulu ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi OSPF ke dalam BGP-nya. Nah, kita akan masuk ke router BGP dengan 4532. Lalu di sini kita address family versi 4 ya. Versi 4 ada distribute, OSPF, sekarang itu kita sudah meredistribusikan KSPF ke dalam begitu. Ada akan muncul sebenarnya cuma satu nih. Kan nggak dia? Aduh, harusnya kita bandingin dulu ya. Nah, itu cuma satu. Kalau di router apa di router 3 ya. Oh, cuma satu. Sekarang dia sudah muncul. Nah, sebelumnya kan di sini. Nah, itu saja satu ya. Itu nih loopback 0. Sekarang itu dia sudah ada gitu. Kalau I coba ya. Saya salah. Oke, kita tanya. Berarti I. Kita tanya. I adalah IGP, Internet Gateway Protocol. Itu tulisan dari jaringan. Sini masukkan ke BGP nomor kita itu. Oh, ini sudah kita lebih jelas. Oh, berarti ini sebagai pertanda aja ya kalau kita sudah mengizinkan versi apa resume versi 4 ya dia itu memberikan kode asal ya kalau misalnya kita mau perintah network ya. Oke, sudah. Nah, lalu kita akan set kita akan eh, apa nih? Oh, kita distribute comment again menggunakan match yang lebih spesifik kita menggunakan tipe satu ya. Jadi kita masuk ke sini router 3 berarti kita ke router PGP address family IP versi 4 masuk ke edit review 191 match internal eksternal itu kita kasih di situ satu ya. Sekarang kita cek soal lagi penendap. Sekarang itu dia lebih banyak network yang muncul ya. Kalau sebelumnya ini nggak ada ya 51. Karena kita di sini bagi kita satu salah. SPF1 ini adalah Paris Studio. Mereka adalah bagian dari tim masker kata kunci Toyota rutenya. Kita memilih botol SPF yang
yang sama, SK1. Oh, ini ketemukan tipe 1 ya. Kalau internal itu berarti memilih rute OSPF yang berasal dari area OSPF yang sama. Oke, berarti dia semua OSPF itu dikenalkan ya, baik dari repeat 0 dan lain sebagainya. Ya, lanjut, kita masuk ke, sekarang kita redistribusi BGP ke dalam OSPF-nya ya. Kalau misalnya kita cek di sini, coba satu ya, nanti aja ya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke router 3, kita ini kita isi dulu ya. Nanti kita masuk ke router OSPF, OSPF 1. Kita redistribute BGP 64532 subnet. Kita kasih. Nah, ini sudah kita distribusi. Ini kita cek di router 1. Nah, dia belum di set ya. Nah, sekarang kita akan low ya. Tadi kita menggunakan internal ya. Oke, sekarang kita set lagi. Sekarang kita masuk ke BGP-nya. Router BGP 645. Jadi kita mengizinkan ya. Mengizinkan agar BGP itu bisa eh, apa diperbolehkan ya lewatnya. Sifat BGP distribute 6 N. Sekarang kita cek itu show gitu ya. Nah, sekarang sudah muncul ya di sini ya. Nah, 201 ini mengarah ke bentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adalah loopback dari dia 2 ya. Nah, berarti dia sudah muncul ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari D2 ini. Jadi dari kita ping ke loopback 0 yang ada di D1 ya, dari D2. Dari loopback yang ada di D2. Nah, jadi sekarang sudah. Nah, sekarang kita akan ke part terakhir, kita akan filter dan verifikasi redistribusi menggunakan prefix list dan roadmap. Jadi prefix list itu kita akan bisa mengizinkan mana aja yang boleh lewat ya berdasarkan subnet max-nya ataupun rentan IP-nya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita buat dulu. Jadi di sini kita akan prefix untuk loopback dan yang lebih spesifik ya. Jadi di sini kita akan namanya adalah loopback ya. Oke, di sini kita masuk ke definisi terminal. Ini kita melakukan IP prefix list ya. Nah, ini kita izinkan. Ini untuk nah, ini kita masukkan lagi. Nah, nilai itu berarti less, berarti dia lebih rendah ya. Jadi untuk 32 ke bawah itu diperbolehkan gitu ya. Untuk tiga ke atas kita tidak diperbolehkan kalau nilai itu ya. Kalau ini di atas berarti lebih tinggi nilainya. Ya, lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke roadmap-nya. Kan kita sudah membuat nih. Jadi di package loopback itu ada per menit, 5 per menit untuk IP ini 10, 20, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh nolak ya. Salah kapan kan mengizinkan dia itu nolak. Oke, sekarang kita masuk ke roadmap. Ini ASPL untuk BGP. Ini nama aja ya. Nah, ini unitnya 10. Nah, masuk kita ke roadmap, baru kita match IP address-nya ya, address prefix list-nya. Apa yang tadi sudah kita buat. Ini nih, loop back. Ya, kita mesti menerapkan. Sekarang kita akan meng-apply-nya ke dalam BGP. Sekarang kita masuk ke router BGP. 64532. Kita masuk ke address family IP versi 4. Lalu kita distribute sebagai 1 match internal
eksternal, satu, roadmap. Nah, jadi sudah kita buat roadmapnya adalah OSPF into BGP. OSPF into BGP. Nah, kita N. Nah, sudah. Nah, sekarang kita cek ya. Kita akan cek grafis detailnya. Nah, di sini sudah ada semua nih yang tadi kita buat ya. Sekarang kita akan show unidas. Nah, kita cek apa saja yang diizinkan untuk lewat ke J2. Pas sebelum banyak nih ya. Sekarang kita cek. Oh, dia terbatas sekarang. Yang diperbolehkan itu ini ya. Nah, tadi kita di sini buatnya itu adalah less ya. Apa yang diperbolehkan di sini nih diperbolehkan ya. 95 dan 45 ini tidak lebih dari itu sama dengan itu ya. Boleh tidak boleh masuk ya. Kita lihat kok muncul semua di sini ya. Nah, dia membatasi berdasarkan subnet max-nya yang berapa ya. Lalu di sini coba kita ping ke jadi dua dia ke justru ya. Nah, dia keblok karena eh ya, ya keblok ya karena di D2 itu kita tidak diizinkan dari IP-nya ya. Nah, yang kita izinkan itu adalah dari ininya, loopback-nya, bukan dari D2-nya. Kita itu ping, nah ya, kita ping loopback yang dari D1 dengan loopback dari D2, ya, maka dia akan bisa. Kita tidak bisa ping dari langsung D2-nya. Ya, kalau seperti itu. Nah, dan oke, sudah selesai ya. Jadi itu adalah eh, cara ya eh, hands on ya dari lab 16.4 tentang implementasi English speak between multiple protocol. Oke, untuk saya banyak kurang maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.